Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semuanya bersemangat hari ini. Amin. Yang bersemangat boleh bangkit berdiri. Ya, bangkit berdirinya masih lututnya masih ini ya. Oke. Yang siap memuji Tuhan angkat tangan. Ya, kasih tos dulu kiri kanan depan belakang atas bawah. Ya, katakan ayo kita memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik senantiasa. Yang sepakat sama saya katakan amin. Yang mau mengangkat suara buat Tuhan lambaikan tangannya. Semuanya katakan wuh. Kurang keras. Yeay. Oke. Tepuk tangan ketika saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang bersyukur, yang bersuka cita sebab Engkau pelihara kehidupan kami dengan begitu luar biasanya. Apapun masalah kami saat ini, kami percaya tidak ada yang tidak ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami tetap mau memuji Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus, semua yang mau bernyanyi katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Mari bertepuk tangan semuanya. Boleh bergoyang, boleh menari, hanya untuk Yesus Kristus. Amin. Kami mau angkat suara kami bagi-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau selama-lamanya Tuhan kami. Kami mau menari bagi-Mu, bersorak bagi-Mu. Mari lebih dahsyat lagi goyangannya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Mari kita terus nyanyi bagi Tuhan kita Yesus. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi sekali lagi jemaat Tuhan. Sekarang nyanyikan lebih keras jemaat. Kita mau sembah Tuhan kita yang layak ditinggikan. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi sekali lagi ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Siapa yang setiap hari merasakan lawatan Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Yang merasakan berkat Tuhan setiap hari. Amin. Katakan kiri kanannya, engkau anak yang diberkati Tuhan. Amin. Belakangnya juga kasih tahu, ya. Adiknya dikasih tahu engkau diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita bertahta di surga selama-lamanya. Betapa hebat engkau Tuhan bagi kami. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hebat, Dia besar, Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Jangan ragu-ragu menyembah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Katakan lagi, berkuasa di bumi, di sorga. Berkuasa di bumi, di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Kami tunduk hanya pada Yesus Kristus. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ayo lebih lagi buat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa Dia? Katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Lebih lagi, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yesus, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya tahu Bapak Ibu masih mau menari, bergerak, tapi kita mau lebih teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya karena kesetiaannya yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau nyata-nyata, bukan hanya kata orang. Kamulah nyata-nyata Tuhan, yang kami rasakan tiap hari. Kami menikmati berkat-Mu yang bukan sehari dua hari, tapi sepanjang hidup kami.
ketika kami menyerahkan hidup kami, Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami, betapa mulianya Tuhan setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinar-Mu lenyap. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguhlah, bagai yang sudah ramai. Hanya jemaat Tuhan katakan, mulia setiamu ya Allah Bapa. Dari awal kita katakan, mulia setiamu ya Allah Bapa. Katakan dengan kesungguhan hati. Kasih-Nya tetap dan teguh buat kita. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan. Musim beralihlah, musim beralihlah, waktu berlalu. Surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu Tuhan, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan.
mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Mari saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, dalam sikap doa katakan dengan kesungguhan hati pujian ini. Katakan, mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu Tuhan kami alami selalu, yang kami perlukan sudah tersedia. Apapun yang sedang kita harapkan sudah tersedia, karena Dia setia kepada kita. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan kesungguhan hati kita, mulia setiamu, mulia. Amin. Yang kau perlukan sudah Dia sediakan. Dia Jehovah Jireh yang sudah menyediakan. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, ketika kami meminta dengan iman kami, dengan kesungguhan hati kami, dan berserah penuh kepada Engkau Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya, sebab Kau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami akan meminta Tuhan kepada Engkau, sebab Engkau saja yang bisa memenuhi setiap keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa sembahan persepuluhan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang sudah diberkati, dan kami mau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas pemberian kami. Kiranya Engkau melihat jauh ke dalam hati kami Tuhan, ketika kami memberikan dengan ketulusan dan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengembalikan persembahan persepuluhan ini. Amin. Kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Nyatakan kerinduan kita, bahwa kita rindu mengenal Allah kita. Kita rindu mengenal Tuhan kita. Dan kita juga rindu mengenal Roh Kudus yang adalah Allah, yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam tubuh ini. Biarlah kita rindu untuk mengenalnya, pribadinya,
yang begitu luar biasa, yang sanggup mengubahkan hidup kita dari jahat menjadi baik. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ada yang ku banggakan selain dirimu Tuhan, selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih dalam, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kami ingin tinggal dalam pelataran-Mu Tuhan, sebab kami rindu lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu, pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Saya undang Pendeta Thomas. Bawaku lebih mengenal-Mu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu,
mengenalmu. Kami bersyukur ya Bapa, melalui kehidupan kami boleh mengenal Tuhan. Melalui segala ciptaan-ciptaan Tuhan, kami mengenal Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami setiap hari, kami mengenal Tuhan. Kami mengenal Allah kami yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang juga mengasihi kami melalui nasihat-nasihat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Kami ingin terus melayani dan merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian, pengagungan yang dipanjatkan kepada Tuhan berkenan di hadirat Tuhan. Kami serahkan firman-Mu yang sekarang sebentar kami mau terima. Biarlah Roh Kudus berbicara pada kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami ketaatan. Kami melakukan apa yang Tuhan bicarakan pada hari ini. Supaya kami terus menerus mengenal Roh Kudus. Kami menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus ada membimbing kami, menyertai kami, menuntun kami. Supaya kami mampu menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anak silakan maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mereka. Kami serahkan kepadamu Tuhan, anak-anak ini yang Tuhan percayakan pada kami. Kami bersyukur atas orang tua mereka yang membawa mereka anak-anak ini ke Tuhan. Sebentar mereka akan ibadah di ruang tersendiri sesuai dengan cara mereka. Tuhan berkati supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, dan juga Tuhan tolong untuk guru yang membimbing pada saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Saya ingin membacakan bagi saudara semuanya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah
kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihani oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihani dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, pada pagi hari ini temanya tentang Roh Kudus, yaitu mengenal pribadi Roh Kudus. Ada peribahasa, kalau kita tidak mengenal, maka tidak akan sayang. Sebelum kita akan melihat tentang kuasa Roh Kudus yang besok minggu kita akan peringati sebagai hari Pentakosta, alangkah baiknya kita pagi hari ini kita akan mengenal pribadi Roh Kudus. Pada waktu kita membuka firman tadi, saudaraku, di dalam ayat yang terakhir yang kita baca, itu dikatakan suatu pertanyaan kepada kita semua, suatu pernyataan, janganlah gelisah hatimu, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 ya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, kenapa Tuhan berkata seperti berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, di sini menjelaskan bahwa pada waktu Yesus melihat raut wajah murid-muridnya, Yesus melihat mereka sedang dalam kondisi yang gelisah. Mereka dalam kondisi yang khawatir. Mereka kondisi yang tidak tenang. Mereka tidak bisa tenang, dan itulah sebabnya Tuhan melihat raut wajah mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai masker itu kelihatan ya. Wah, ini sedang sedih, sedang susah, sedang senang. Jadi makanya kalau kita bicara lepas masker baru kelihatan, oh ini sedang sedih, sedang senang. Tapi kalau mau aman pakai masker terus dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus melihat wajah-wajah murid itu, bahwa mereka sedang gelisah, ya, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat mereka gelisah? Apa yang membuat mereka gelisah? Saudaraku, dikatakan ini kalau kita menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat dari ayat sebelumnya, karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat sebelumnya tadi, pasal 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan mengatakan demikian, hai anak-anakku,
hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Inilah yang membuat murid-murid menjadi gelisah di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Saudaraku, ini menunjukkan perkataan Tuhan berkata, aku akan meninggalkan kamu. Hanya sebentar saja aku bersama dengan kamu. Dan aku akan meninggalkan kamu. Rupanya ini yang membuat murid-murid menjadi gelisah, saudaraku. Alasannya kenapa? Karena murid-murid sudah lama ikut Tuhan Yesus, meninggalkan semuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka semua tinggalkan, lalu mengikut Yesus, ingin menjadi murid Yesus. Bapak Ibu bisa membayangkan pada saat saudara pergi, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, lalu saudara akan mengikut seseorang, dan tiba-tiba orang itu berkata, setelah 3 tahun berkata, aku akan meninggalkan engkau. Nah pasti sama yang dialami murid-murid itu sangat-sangat gelisah. Murid-murid sangat gelisah, sangat sedih hatinya, sangat khawatir. Kenapa? Karena mereka sekali lagi meninggalkan orang tuannya. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Mungkin mereka meninggalkan aktivitas yang lain di kampung halamannya dan ingin menjadi murid Yesus. Itu yang menyebabkan mereka menjadi gelisah. Selama 3 tahun lebih, murid-murid menikmati kehidupan yang sangat-sangat spektakuler. Mereka selalu bersama dengan Yesus. Orang-orang mengeluh-elukan pada waktu Yesus berjalan, pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, orang-orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati bisa bangkit kembali, dan mereka sangat menikmati kehidupan seperti itu, dielulukan bersama Yesus. Tetapi setelah 3 tahun, Yesus berkata, hanya sesaat lagi aku bersama engkau. Aku akan meninggalkan engkau. Saudara, itu sebabnya mereka banyak yang bertanya, respon mereka dalam suatu perkataan, misalkan di dalam Petrus menanggapi dengan perkataannya. Petrus berkata di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 36, Petrus berkata, tidak mungkin, saya tidak akan meninggalkan, saya enggak mau Tuhan berpisah dengan engkau. Saya rela memberikan nyawa saya, asal saya tetap mengikut Tuhan. Petrus berkata, Tuhan saya enggak mau berpisah dengan engkau. Saya rela meninggalkan nyawa saya rela mati, asal saya tetap bersama dengan Tuhan. Itu ungkapan Petrus. Kemudian Thomas dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5, Thomas berkata, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana jalan menuju ke Bapa. Tuhan tolong tunjukkan supaya saya bisa pergi. Artinya Thomas juga ingin tetap bersama dengan Yesus. Demikian juga dengan Filipus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-8. Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu pada kami. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Sehingga Filipus berkata, Tuhan tunjukkan Bapa itu pada kami, supaya kami bisa kepada Bapa. Jadi intinya mereka ingin tetap bersama dengan Yesus.
Mereka tidak mau berpisah dengan Yesus. Itu sebabnya mereka gelisah. Mereka mengalami kekhawatiran. Mereka mengalami ketakutan. Karena mereka akan berpisah dengan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah sebabnya pada waktu Yesus berkata akan meninggalkan mereka. Sesaat lagi aku akan meninggalkan engkau. Yesus ingin memperkenalkan diri. Ingin memperkenalkan dengan sosok yang lain. Yesus ingin memperkenalkan diri dengan sosok yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, dalam ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 sampai 21 tadi, Yesus mulai memperkenalkan diri yang dikatakan dengan sosok yang lain, yaitu Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-16 disebutkan yang diperkenalkan diri disebut adalah seseorang penolong. Seseorang penolong lain, ayat yang ke-16. Saudaraku, jadi bukan sesuatu ya. Dikatakan seseorang, berarti pribadi. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Yesus memperkenalkan Roh Kudus ini bukan dengan kata sesuatu, tapi dengan sebutan seseorang. Ini menunjukkan suatu pribadi, menunjukkan sesuatu yang hidup. Kalau sesuatu kadang-kadang konotasinya adalah benda yang mati. Jadi Yesus tidak pernah memberikan penolong berupa benda mati, tapi Yesus berikan adalah sesuatu, seorang. Artinya pribadi yang hidup. Salah satu dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Tritunggal. Dan itulah yang disebutkan dengan Roh Kudus. Dikatakan ayat yang ke-16 sampai 17, Roh Kudus akan menyertai kamu. Roh Kudus akan diam bersama kamu. Penolong itu akan selalu beserta kamu. Penolong itu akan selalu menyertai kamu. Saudaraku, jadi Roh Kudus, jadi Yesus tidak meninggalkan begitu saja, tapi menyiapkan dirinya, murid-murid itu yang sedang gelisah. Kemudian sebelum naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kita akan belajar pada pagi hari ini, apa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Ini satu yang susah, walaupun Tuhan berkata memberikan pribadi yang menolong, seorang penolong, ini sangat susah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bentuknya roh. Ya beda kalau Yesus kan datang ke dunia, wujudnya manusia jelas. Datang jelas, bisa komunikasi, bisa bercakap-cakap langsung. Tapi yang diberikan ini dikatakan memberikan penolong yang berupa roh, yaitu Roh Kudus. Ini menjadi masalah yang sangat sulit. Pada waktu sekarang ini sekali anak-anak sudah dikenalkan dengan hantu. Anak-anak kita itu sudah kecil sudah dikenalkan dengan hantu. Ditakut-takuti, ada hantu. Ada hantu. Ketika seorang anak dipanggil mamahnya, ayo pulang. Nggak mau. Dipanggil lagi, ayo pulang. Sudah sore, nggak mau. Itu ada hantu, baru pulang. Ini pendidikan yang kurang benar. Sejak kecil kita diperkenalkan dengan hantu. Seram. Iblis. Konteruwo. Apalagi? Wewe kumbel. Apa? Hah? Tuyul. Apalagi? Sundar bolong. Kuntilanak. Saudaraku, ini
Kita perkenalkan anak-anak kita sejak kecil. Dan kita bertumbuh sekarang ini percaya. Bahkan percaya bahwa iblis itu kuasanya besar. Sehingga banyak orang sekarang lebih takut pada iblis. Jadi kalau nggak percaya, Sena itu kalau susah, Sena di sana ada hantu loh. Takut saudaraku. Nggak tahu dari mana. Jadi sangat sulit saudaraku. Karena pemahaman kita tentang roh itu sulit. Mari kita lihat peristiwa yang dialami juga dengan murid-muridnya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya akan membaca saja bagi saudara. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 26. Ini pada waktu Yesus berjalan di atas air ya. Tengah malam jadi dikatakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, jam 3 malam ya, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Jadi murid-muridnya juga sudah mengenal hantu. Mereka lebih mengenal hantu daripada Yesus. Kenapa tengah malam ada seseorang yang berjalan di atas air? Pasti dalam pikiran mereka murid-murid itu adalah hantu. Jadi bukan hanya kita, tapi murid-murid Yesus juga sudah mengenal bahwa roh itu adalah hantu. Jadi pada waktu Yesus mengatakan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, ini sangat sulit dicerna, sangat sulit dimengerti. Dan pengertian murid-murid itu, roh itu adalah hantu yang menakutkan. Murid-murid percaya hantu bisa berjalan di atas air. Artinya murid-murid percaya hantu itu punya kuasa yang begitu besar. Murid-murid kurang percaya kalau Yesus juga bisa berjalan di atas air. Sehingga ketika sosok yang berjalan di atas air itu langsung pikirannya itu hantu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sulit kita pahami. Kita sulit memahami bahwa dalam diri kita itu ada roh, ada pribadi, salah satu pribadi unsur Allah Tritunggal. Sulit kita mengerti. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Ya beda kalau di dalam dahi kita itu ada tanda salib gitu ya. Wah itu berarti kalau ada tanda salib di dahinya, berarti ada Roh Kudus. Nah, itu enggak. Semua orang akan mengalami kesulitan untuk memahami bahwa diri kita itu ada Roh Kudus. Karena enggak kelihatan. Nah, kita akan belajar. Ada tanda yang tidak dapat dipungkiri. Seseorang yang ada Roh Kudusnya, ada tanda-tanda yang menyertai, walaupun tidak dapat dilihat. Saudaraku, kita melihat pribadi tentang Roh Kudus. Saya mengharapkan kalau Bapak Ibu sudah mengenal Roh Kudus, kita akan bisa lebih dalam mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus. Karena kalau kita belum mengenal pribadi Roh Kudus,
seperti peribahasa tadi, tidak dikenal, tidak disayang, tak kenal. Ya itu. jadi kalau kita nggak mengenal, ya nggak akan mungkin bisa mengasihi. Mari kita akan mengenal tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus pribadi, bukan sesuatu. Kita tanamkan dalam diri kita, ada Roh Kudus. Pribadi itu ada dalam hidup kita. Memang gak kelihatan, tapi yakin ada kuasa itu. Sesungguhnya kalau kita percaya setan, mestinya juga percaya Roh Kudus ya. Saya ingin mengusulkan, mari anak-anak kecil mulai dikenalkan Roh Kudus, jangan kenalkan setan ya. Wah itu ada setan, takut. Mari mulai kecil ditanamkan, dikenalkan dengan Roh Kudus. Kita akan belajar pada hari ini tentang pribadi Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat 16, Roh Kudus adalah penolong. Kembali masalahnya, penolong yang tidak kelihatan. Kita selalu konsepnya kalau penolong itu berarti kelihatan. Oh dia penolong saya loh. Bisa paham. Tapi kalau diberikan itu penolong yang ada dalam hidupmu, ada penolong. Sekali lagi kita sangat sulit memahami. Karena nggak kelihatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di dalam ayat yang ke-17a. Kebenaran. Dengan Roh Kudus saja kita akan dapat mengenal tentang kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus dalam Yohanes pasal 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu, Yesus itu adalah kebenaran. Artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Yesus secara benar, kalau kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, itu nggak bisa dengan pengertian saudara sendiri. Harus dengan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak bisa mengenal Yesus dengan cara matematika. Kita nggak bisa mengenal Yesus, mengenal berkat Tuhan dengan cara matematika. Harus dengan pertolongan Roh Kudus. Sesuai dengan ajaran Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Dikatakan Roh Kudus adalah penghibur. Ya kembali saudaraku, nggak akan kelihatan. Ya kita terhibur kalau kita melihat sesuatu kan. Melihat yang kelihatan. Roh Kudus akan mengajarkan, akan mengingatkan. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang sesuatu yang pernah disampaikan kepada Yesus. Yang pernah diajarkan kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada saya dan saudara. Saya percaya bagian ini hampir semua orang sesungguhnya pernah mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan. Pada waktu saudara mungkin sedang ada masalah sakit hati dengan seseorang, kemudian saudara ingin balas dendam. Ketika saudara sedang menyiapkan balas dendam itu, tiba-tiba ada firman Tuhan yang mengingatkan saudara. Firman Tuhan berkata demikian, ampunilah dia. Pernah saudaraku seperti itu? Ketika jengkel, dendam, tiba-tiba pikiran saudara yang mengingatkan, ampunilah dia. Itu suara siapa saudara? Nggak mungkin suara iblis. Itu suara Roh Kudus. Pada waktu seseorang ingin melakukan kecurangan,
akan markup data, akan berlaku curang, tiba-tiba diingatkan dengan firman Tuhan dalam pikiran saudara, hendaklah kamu jujur. Itu Roh Kudus yang berbicara pada saudara. Pada waktu anak muda buka HP, ada gambar porno. Firman berkata, hendaklah kamu kudus. Itu suara firman Tuhan, itu suara Roh Kudus. Jadi sesungguhnya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus sering berbicara kepada saudara dan saya, mengingatkan apa yang telah saudara alami, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara. Tetapi saudaraku, yang menjadi masalah adalah apakah kita menuruti suara Roh Kudus itu. Pada waktu akan merencanakan kejahatan, balas dendam, diingatkan, ampunilah dia. Apakah saudara taat pada suara Roh Kudus itu? Lalu saudara tidak jadi melakukan balas dendam itu? Atau tetap melakukan balas dendam? Pada saat seorang anak muda buka HP lalu ada gambar porno, Roh Kudus berbicara, hendaklah kamu kudus. Apakah kita sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus, lalu kita menutup HP itu? Atau kita menikmati gambar itu? Jadi sesungguhnya Roh Kudus sering berbicara kepada saya dan saudara. Nggak kelihatan, tapi faktanya itu ada. Itu seperti angin yang tidak kelihatan. Tapi ketika Bapak Ibu di luar sana bisa merasakan hembusan angin, bisa melihat pohon-pohon yang tertiup angin bergerak-gerak, bisa melihat rambut saudara yang terkena angin bisa bergerak-gerak, tidak kelihatan tapi ada angin. Ada Roh Kudus yang selalu menolong saudara. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur saudara. Ada Roh Kudus yang selalu membawa saudara untuk mengingat tentang kebenaran. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada saudara pada saat saudara melakukan yang tidak benar. Sekali lagi, kita sering mendengar suara Kudus. Tapi yang menjadi masalah utama, apakah kita taat melakukan suara Kudus? Atau tetap melakukan keinginan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari hari ini, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu enggak cerewet, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu enggak cerewet ya. Bukan seperti mak-mak ya. Mak-mak itu kan cerewet ya. Awas, jangan ini ya, jangan ke sana. Hati-hati, cerewet. Tapi Roh Kudus enggak banyak ngomong. Roh Kudus itu hanya ngomong, berbicara di waktu yang tepat. Pada saat saudara melakukan dosa, Roh Kudus ingatkan, jangan. Pada waktu saudara berbuat curang, Roh Kudus berbicara, jangan. Dan sebagainya. Jadi berbicara pada waktu yang tepat. Sekali lagi yang menjadi masalah adalah, apakah kita menuruti suara Roh Kudus? Ini yang sangat sulit. Saudaraku, pada waktu Yesus pertama mengatakan, aku akan meninggalkan engkau, murid-murid menjadi gelisah. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, pribadi lain
yang akan menyertai kamu, yang akan diam di dalam kamu, dan itu yang menjadi penolong buat kamu. Dan Roh Kudus diuraikan oleh Tuhan. Dia yang akan menyertai kamu, Dia akan menghibur kamu, Dia akan menguatkan kamu, Dia akan mengajarkan kamu, Dia akan mengingatkan kamu kembali, dan sebagainya. Dan setelah demikian, saudaraku, ayat yang ke-27, Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus. Bukan damai sejahtera yang diberikan dunia. Kemarin kita bicara tentang sukacita dan girang. Girang itu yang menciptakan kita. Kita bisa menciptakan bagaimana supaya kita merasakan girang. Itu kita bisa jalan-jalan, kita bisa nonton, kita bisa pergi refreshing. Itu kita menciptakan kegirangan. Setelah pulang akan selesai lagi, suntuk lagi. Tapi Tuhan berikan sukacita. Sukacita itu pemberian Tuhan. Tuhan akan berikan sukacita kepada kita. Dan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Yesus berkata, yang diberikan kepada saya dan saudara bukan damai sejahtera dari dunia, tapi berkata damai sejahtera-Ku, damai sejahtera Yesus diberikan kepada saudara. Jadi ketika Yesus mengajarkan semua itu, akan meninggalkan murid-muridnya gelisah, lalu Yesus mulai memperkenalkan diri dengan penolong yang lain, pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita mendengarkan apa yang disuarakan Roh Kudus, pada waktu kita diingatkan Roh Kudus, dan kita mendengarkannya, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepada saudara. Walaupun keadaan apapun, kita ada masalah yang besar, ada pergumulan yang besar. Tapi jikalau kita mendengar suara Kudus itu, kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara, mari terus kita mengenal pribadi Roh Kudus. Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ada buktinya. Pada itu saudara menyembah Tuhan. Coba mulai dilatih. Menyembah Tuhan. Fokus pada Tuhan. Bukan sambil lalu. Tapi sungguh-sungguh saudara menyembah Tuhan. Saudara akan merasakan Roh Kudus ada dalam diri saudara. Ketika saudara tidak berdaya menghadapi masalah saudara, mari buktikan. Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada saudara. Datang dengan ketulusan hati saudara. Merasakan bahwa saudara tidak sanggup sendirian. Saudara butuh Roh Kudus. Sampaikan kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Saudara akan diberikan ketenangan. Pada itu saudara sekarang ini sering mengabaikan kuasa Roh Kudus. Saudara sering diingatkan Roh Kudus. Mendengar suara-suara mengingatkan saudara. Ketika saudara berbuat jahat, Roh Kudus berkata-kata dan diingatkan. Mungkin sekarang saudara mengabaikannya. Mari sekarang mulai belajar mendengarkan. Mendengarkan. Kadang-kadang kita nggak berdaya
menghadapi tantangan di luar. Karena iblis begitu kuat, iblis begitu dahsyat. Roh Kudus diberikan pada saudara, akan mengingatkan saudara. Kalau saudara mendengar suara-suara Roh Kudus, maka saudara akan mengalahkan suara iblis. Saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan ini. Mari kita sungguh-sungguh pada saat ini, kita sudah mengenal tentang hantu, iblis, yang bentuknya juga roh. Dan banyak orang, anak kecil, sampai dewasa, orang pendidikan rendah, sampai pendidikan tinggi, mereka percaya akan hantu. Percaya kuasa hantu. Itu luar biasa. Tapi saya mau katakan, kuasa Roh Kudus lebih hebat daripada hantu. Amin. Kuasa Roh Kudus lebih besar, berkali-kali lipat dengan kuasa iblis. Jadi bisa dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Asal saudara mendengar suara Roh Kudus. Ajakan iblis akan bisa kita patahkan. Karena kuasa Roh Kudus lebih besar, lebih dahsyat. Mari kita akan belajar mendengar suara Kudus. Supaya hidup kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus akan diberikan kepada saya dan saudara. Jika saudara mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus. Yesus tidak bersama lagi dengan kita secara fisik. Tapi ada Roh Kudus yang itu diberikan Yesus. Dikatakan, aku akan berikan penolong lain. Dan itulah Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara. Kemanapun saudara pergi, Roh Kudus menyertai saudara. Sehingga saudara tidak perlu mencari orang-orang. Tapi karena Roh Kudus penolong itu ada dalam diri saudara. Saudara berkata, ya Roh Kudus, tolong saya. Bimbing saya. Dan ketika Roh Kudus berbicara, mari kita akan belajar benar dan taat pada pimpinan Roh Kudus itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengenal penolong lain yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Bukan mati, tapi adalah pribadi. Karena Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal yang sekarang ada dalam hidup kami masing-masing, setiap orang yang percaya pada Tuhan. Kami ingin terus mengenal pribadi Roh Kudus dalam hidup kami. Karena memang Roh Kudus itu ada dan nyata dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar taat melakukan suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara pada kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, biarlah kami mulai taat melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan pada kami. Kami sering mendengar suara Roh Kudus, tetapi kami sering tidak mau mendengarkan, sehingga kami sering jatuh dalam dosa dan kehilangan damai sejahtera itu. Biarlah firman ini menjamah kami, mengingatkan kami. Kami mau peka mendengar suara Roh Kudus, dan kami mau taat melakukan suara Roh Kudus itu, supaya kami merasakan memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Kuasa Roh Kudus
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, hidupku mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah katakan di hidupmu, di hidupmu. Kita pujikan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Apakah saudara merindukan kuasa Tuhan dinyatakan? Seperti tanah yang kering merindukan air. Jiwa saudara saat ini disirami dengan kesejukan Roh Kudus yang mengalir dalam diri saudara. Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara, akan menolong saudara yang diberikan di Yesus untuk memuliakan Yesus. Tanda yang pasti orang hidup dalam Roh Kudus, orang itu akan memuliakan Yesus. Dan ini dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah saudara merindukan kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera? Dan itu bisa terjadi kalau damai sejahtera Tuhan ada pada saudara. Damai sejahtera Tuhan Yesus akan ada pada kita jikalau saya dan saudara mendengar suara Roh Kudus, mentaati apa yang
Roh saudara. Selama ini saudara sering mendengar suara Tuhan mengingatkan saudara. Ketika saudara berbuat ingin dendam, seringkali Roh Kudus mengingatkan saudara supaya kita mengasihi, mengampuni. Waktu saudara diingatkan Roh Kudus, saat saudara melakukan kejahatan, Roh Kudus berbicara, jangan. Tapi saudara abaikan. Ketika Roh Kudus berbicara ketika saat saudara nggak sengaja melihat gambar porno, Roh Kudus ingatkan, jangan. Hiduplah kudus. Dan lain-lain lagi yang saudara lakukan. Roh Kudus sangat sering berbicara pada saudara. Tapi sekali lagi yang menjadi masalah, karena kita nggak taat, nggak mau melakukan apa yang diingatkan oleh Roh Kudus, sehingga kita jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan damai sejahtera Allah. Tapi pada pagi hari ini, mari akan mulai membangun kehidupan yang baru, segala apa yang terjadi pada hari ini. Saya beri kesempatan saudara berdoa pada hari ini. Mari mengaku pada Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Mungkin saudara sering diingatkan Roh Kudus, tapi sering saudara abaikan. Ini masalah yang sangat prinsip, karena kita hidup dalam kedagingan, sehingga sangat sulit kita mendengarkan suara Roh Kudus. Sangat sulit taat pada Roh Kudus. Tapi pada saat ini kuasa Roh Kudus lebih besar. Mari kita akan dengar. Silakan saudara menyatakan doa saudara. Mungkin saudara ingin menyatakan mohon pengampunan pada Tuhan. Mungkin saudara berjanji akan mendengar dan taat pada saat Roh Kudus mengingatkan saudara. Semua itu supaya saudara merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera Yesus terjadi dalam hidup saudara. Silakan berdoa sampai tadi. Tuhan, Kau mendengarkan setiap suara anak-anak-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, mengasihi mereka. Kami mohon pengampunan ya Bapa. Walaupun kami sering mendengar Roh Kudus mengingatkan kami, tapi sering kami nggak melakukannya. Biarlah firman-Mu ini mengubah kami, mampukan kami untuk mendengar dan taat pada suara Kudus.
Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kepadamu seluruh jemaat-Mu ini. Biarlah kami hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang ada, yang sudah diberikan kepada Yesus sebagai pribadi lain, sebagai penolong kami, akan benar-benar kami gunakan semaksimal mungkin. Sehingga kami hanya datang kepada Roh Kudus, bukan kepada sesuatu yang lain. Pada saat kami ada kesulitan, pada saat kami dalam kesedihan, saat kami dalam kepergumulan, biarlah kami datang pada pribadi Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami percaya Roh Kudus akan memberitahukan apa yang kami lakukan. Karena Roh Kudus hidup dan mengerti apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan saudara kami yang sakit dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati terus mereka. Memberkati Pak Siaan, Ibu Rakel, Indra, si yang sakit Tuhan tolong berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nana yang persiapkan untuk kelahiran putranya. Berkati Tuhan Ibu Nana, berkati kesehatannya, berkati hatinya, mentalnya, berkati dan janin dalam kandungannya, supaya terus dalam keadaan sehat. Berkati kebutuhan saat melahirkan, supaya Tuhan siapkan semua itu, sehingga proses kelahiran berjalan dengan lancar. Karena Tuhan yang memimpinnya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang menjalani UAS. Kami berdoa untuk Erika. Saat ini menjalani UAS sampai 6 Juni nanti. Tuhan berkati juga saudara kami Eli. Berikan mereka kesehatan. Tuhan berikan kepandaian. Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi teman-teman yang lain. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Condro yang sebentar akan menuju ke Malang dan Semarang. Sertai dalam perjalanannya Bapa. Berkati kesehatan, jamah kendaraan mobil yang akan dipakai, sehingga sampai tempat tujuan dalam perlindungan Tuhan. Berkati semua urusannya berjalan dengan lancar, karena ada Tuhan yang menyertainya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita mohonkan kepada Tuhan, mari buka hati. Mari merindukan Roh Kudus bagaikan tanah yang kering, merindukan air. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan kesungguhan hati kita berbicara pada Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa,
pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku. Saudaraku, kalau saudara agak keberatan, angkat tangan, kedua tangan saudara. Biarlah Kudus dicurahkan pada saudara, nyata dalam kehidupan saudara. Roh Kudus diberikan saudara bantuan Tuhan. Bila ada dalam diri saudara, menyertai saudara, hidup bersama saudara, menguatkan saudara, menghibur saudara, mengingatkan saudara, membimbing saudara, supaya damai sejahtera yang Tuhan berikan nyata dari saudara. Mengalirlah, 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 mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, mengalir di hidupku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, katakan pulihkanku, pulihkanku. Ya Roh Kudus mengalir. Mari memuji Tuhan, sampaikan mazmur saudara pada Tuhan, katakan secara sungguh saudara pada Tuhan, permohonan saudara pada Tuhan. Makasih mengalirlah, mengalirlah dalam hidup kami, mengalirlah jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, mengalirlah para jiwa kami yang kering, merindukan air, merindukan kuasa Roh Kudus. Jamah kami mengalir, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan kami mengalirlah, mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Jamah kami yang mengalami kekeringan jiwa kami, yang haus, yang rindu akan kuasa-Mu, curahkan pada kami, supaya kami dapat menang dalam menghadapi peperangan hidup kami, supaya kami mendengar suara Kudus, supaya kami taat mendengar suara Kudus dalam hidup kami. Makasih Tuhan,
kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar terus komunikasi dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Besok minggu kita akan peringati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Yang Roh Kudus sudah ada pada saudara. Mari kita mulai praktekkan mendengar suara Roh Kudus, peka pada suara Roh Kudus. Jika Roh Kudus mengingatkan dalam hidup saudara, mari belajar taat. Damai sejahtera Tuhan akan diberikan pada saudara, apapun keadaan saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Saat bertemu kembali, kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang dalam minggu ini, tanggal 15 Mei, ada Saudara Arthur, selamat ulang tahun, dan juga 16 Mei Ibu Lorencia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, senantiasa bersukacita. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan meninggalkan ruang ibadah ini. Kita mau bersalaman satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.